ya. Oke. eh, Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Evi, sebagai host di mana hari ini kita berada dalam kelasnya Ibu Dede mengenai alat ukur listrik. 1 jam ke depan kita akan menyimak presentasi dari Ibu Dede. Untuk peraturannya adalah diharapkan para peserta ketika sudah memasuki room untuk mematikan speakernya, maksud saya mikrofonnya. Kemudian saya sebagai host akan memberikan presensi kepada peserta itu setengah jam setelah acara ini berlangsung atau ketika pada saat tanya jawab. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Moderator, Pak Francisco. Silahkan Bapak. Pak Frans. Halo, Ya, halo. mohon Ya, ya, kedengaran suara saya? ya baik. Silahkan Pak Ya, Frans. ya. Baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada host yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan pelatihan VCT Batch 6 Jabar pada siang hari ini yang berjudul uh, alat ukur listrik. Pada siang hari ini uh, materinya akan dibawakan oleh Ibu Dede Winingsih, SPD. Beliau lahir di Kerawang 23 September tahun 1978. Uh, Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Pendidikan terakhir beliau uh, adalah pendidikan fisika, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebentar lagi kita akan belajar bersama untuk menimba ilmu. Namun sebelumnya saya akan memberikan peraturan yang harus kita jalankan. Untuk semua peserta diwajibkan, sekali lagi saya ingatkan untuk mematikan mikrofon pada saat Ibu Dede membawakan materi. Untuk yang mau bertanya, silakan untuk angkat tangan atau raise hand dan juga menulis pertanyaannya melalui chat. Untuk selanjutnya, materi yang akan dibawakan oleh Bu Dedi, nanti saya persilakan apa sih yang harus nanti kita mempelajari bersama, yaitu menyangkut peralatan yang berhubungan dengan listrik. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada Ibu Dede sebagai presenter untuk membawakan materinya. Ibu Dede, selamat siang, Ibu Dede. Halo, Selamat Ibu Dede. siang, terima Ya, kasih Pak Pram. ya silakan Ibu untuk memaparkan materinya. Saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi atau di sini sebenarnya mata pelajaran untuk anak kelas 12 di SMA untuk semester 1. Judulnya alat ukur listrik. Nah, di sini di kelas 12
IKD-nya 3 titik: memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Dan selanjutnya, saya tidak tuliskan semua di sini ya, karena kepanjangan. Kemudian KD-nya atau kompetensi dasarnya 3.1 itu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya, yang pertama menyebutkan jenis-jenis alat ukur listrik, mendeskripsikan prinsip kerja alat ukur listrik, menggunakan voltmeter dalam rangkaian, menggunakan ampermeter dalam rangkaian, dan yang terakhir menggunakan multimeter dalam rangkaian. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar orang yang kesetrum? Pernahkah melihat rumah terbakar karena korsleting? Nah, ternyata kejadian di atas akibat adanya arus listrik yang sangat besar. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui besarnya arus listrik? Nah, di sini kita akan mengetahui menentukan besarnya kuat arus listrik, menentukan besarnya kuat arus listrik, menentukan besarnya tegangan listrik, menentukan besarnya hambatan listrik, saya akan membahas tentang voltmeter. Apa itu voltmeter? Voltmeter itu alat untuk mengukur tegangan listrik. Nah, voltmeter dibuat dengan memasang galvanometer secara seri dengan resistor. Nah, ini galvanometer, resistor, hambatan tinggi, sehingga hambatan voltmeter yang sangat besar. Hal ini mengakibatkan arus listrik susah atau tidak dapat mengalir dalam voltmeter. Diulangi, untuk voltmeter rangkaiannya hambatan secara seri dengan galvanometer. Mungkin ada yang bertanya-tanya, galvanometer. Nah, galvanometer itu merupakan basicnya. Galvano kemudian digabungkan dengan resistor, maka menjadi satu alat listrik baru yang namanya voltmeter. Nah, ini contoh voltmeter analog. Voltmeter analog di sini terlihat nih, ada garis-garis. Nanti kalau misalnya dipasangkan dengan resistor atau yang alat ukur tegangannya, nanti jarum penunjuknya dia akan menunjukkan ke arah berapa sih nilai tegangan pada alat tersebut. Voltmeter analog ada juga yang namanya voltmeter digital. Bedanya analog dengan digital, kalau digital itu sudah langsung ketika kita mengukur langsung sering ada nilainya. Nah, di sini beda. Analog itu ada rumusnya yang harus kita hitung.
Ini voltmeter dalam rangkaian. Ketika kita mengukur tegangan, posisinya, misal ini hambatan, kemudian di alat ukurnya atau voltmeternya. Jadi mengukur beda potensial atau tegangan dari sebuah komponen listrik dengan menempatkannya secara paralel dengan komponen tersebut. Jadi resistor dengan voltmeter itu diparalelkan untuk mengukur tegangannya. Ini contoh gambar pemasangan voltmeter. Di sini voltmeter. Ini resistor. Untuk pengukuran voltmeter itu harus dirangkai secara paralel. Paralel seperti ini. Nah, kemudian kita di sini baca nilai yang tertera pada voltmeter. Tegangan yang terbaca pada jarum voltmeter, cara membaca nilainya sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Per skala maksimum dikali batas ukur. Nah, nilai yang ditunjuk di jarum itu yang mana? Yang menunjukkan nilai. Kemudian skala maksimum, yang mana sih skala maksimum? Nah, ini skala maksimum berarti garis ini dari 0 sampai 10. Berarti skala maksimumnya 10. Batas ukur itu yang mana? Nah, yang ini. Ini batas ukur. Ini 0 sampai 12 volt. Batas ukurnya 12 volt. Ini contoh. Nilai yang ditunjuk oleh jarum itu menunjukkan angka berapa? 2. Misal contoh 2. Kemudian skala maksimumnya 10. Jadi 2 per 10 dikali batas ukurnya 12. 2 per 10 dikali 12. Jadi berapa? 2 dikali 12, 24 bagi 10. Jadi sekitar 2,4 volt. Lanjut. Meter. Misal tadi batas ukur, jika kita ingin menaikkannya, berarti kita harus mengubah RSH. RSH itu apa? Hambatan sun. Berarti N-1 per R. Itu merupakan hambatan pada galvanometer. Jadi di galvanometer, kalau kita mau berarti kita harus memberikan hambatan sun sebesar sekian. Ini rumusnya. Nah, setelah voltmeter, sekarang lanjut ke ampermeter. Apa sih ampermeter? Ternyata ampermeter itu mengukur watt arus listrik. Satuannya ampere. Maka di sini itu alat untuk mengukur arus listrik. Ampermeter dibuat dengan memasang galvano, sama seperti tadi. Galvanometer kemudian dipasang secara paralel dengan pembatasnya.
ampermeter sangat kecil. Jadi ketika arus mudah mengalir, maka Bisa. Iya. Berapa sih besar kuat arus listrik? nah ini ampermeter analog. Hampir mirip dengan tadi voltmeternya, voltmeter analog. Nah, ini untuk mengukur arus DC. Polaritas ampermeter tidak boleh terbalik. Apa itu polaritas? Polaritas itu merupakan kutub-kutub pada ujung-ujung misal pada batu baterai kan ada kutubnya, kutub positif, kutub negatif, polaritas. Kemudian di ampermeter juga ketika kita sambungkan dengan kabelnya, maka itu tidak boleh terbalik. Positif ke positif, negatif harus ke negatif. Nah, beda lagi kalau misalnya kita mengukur untuk arus yang AC. AC itu arus bolak-balik. Contohnya di rumah. Kalau di rumah itu arusnya bolak-balik, maka polaritasnya juga boleh kebolak-balik. Jadi nggak harus positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, untuk dalam ampermeter, untuk rangkaiannya kita mengukur berarti harus secara seri. Kalau tadi voltmeter mengukur tegangan secara paralel, ampermeter harus disambungkan dengan komponennya secara seri. Contohnya seperti ini. Nah, ini rangkaian seri lampu sini. Kemudian ini baterai. Ini untuk mengukur ampere secara seri. Dengan yang tadi, ini cara membaca ampere meter. Arus yang terbaca pada jarum ampere meter, cara membaca tunjuk jarum per skala-nya. Misal di sini jarum menunjukkan angka 40, kemudian skala maksimumnya 60, ini batas ukurnya yang 1 ampere. Jadi 40 dibagi 60 dikali 1. 4 per 6, 2 per 3. 0,75 ampere. Lanjut, untuk menaikkan batas ukur ampere meter, nah ini berarti rumus hambatan sannya sebesar 1 per N-1 dikalikan dengan hambatan pada galvanometernya. Dan yang terakhir, cara menggunakan ohmmeter. Ohmmeter berarti di sini ohm itu untuk satuan hambatan. Jadi ohmmeter alat ukur listrik untuk mengukur besar hambatan. Untuk mengukur dengan menggunakan ohmmeter, pastikan harus menunjukkan angka 0 sebelum digunakannya, yaitu dengan cara tentukan kedua tangkai positif dan negatif, kemudian setel tombol pengatur sampai jarum terletak tepat pada garis 0. Itu yang disebut dengan kalibrasi. Cara menggunakan ohmmeter, pada proses pengukuran penggunaan ohmmeter, posisi peletakan tangkai positif tidak harus terletak pada terminal positif.
Demikian juga untuk tangkai negatif, kecuali saat mengukur tahanan dioda. Jadi kalau misalnya mengukur untuk ohmmeter, jadi kita tidak perlu harus positif ke positif, negatif ke negatif. Jadi kemana-mana dibolak-balik juga bisa. Seperti ini. Nah, ini resistor. Apa sih resistor? Resistor itu hambatan. Hambatan pada resistor ini, nah, kita ohmmeter, alat ukur hambatan. Berapakah hambatan positif yang merah? Negatif yang hitam Di bolak-balik di kutub positif ada kutub kalau resikonya. Jadi makanya kenapa boleh dibolak-balik untuk mengukurnya. Nah, pada proses pengukuran tahanan, hubungan komponen dan sirkuitnya harus dilepas. Misal resistor ini berada dalam suatu rangkaian, berarti kalau untuk mengukurnya lebih baik dilepas dulu. Karena kalau tidak dilepas, apa yang akan terjadi? Nah, bila mengukur tahanan dilakukan dalam keadaan sirkuit tersambung seluruhnya, maka ohmmeter akan membaca atau menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada nilai. Nah, mungkin ada yang sudah pernah melihat ini apometer atau multimeter. Apo itu panjangan dari A untuk ampere, P-nya untuk volt, O-nya untuk ohmmeter. Jadi multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur ketiga jenis alat ukur listrik. Di multimeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Digital seperti sekarang ini, apometer sudah ada yang berbentuk digitalnya, apometer digital. Jadi dengan menggunakan apometer digital kita tidak usah susah-susah lagi menghitung rumus seperti tadi. Di sini di apometer digital bisa langsung kita posisikan, langsung keluar, klik, langsung ada nilainya. Nah, kemudian pengukuran dengan apometer digital, polaritasnya boleh terbalik, namun di layar akan terdapat tanda negatif. Yang harus kita ketahui juga untuk prinsip alat ukur listrik, nah, ternyata di dalam galvanometer itu, di sini ada yang namanya medan magnet, kumparan, ini magnet, ini north, ini south, utara, selatan. Kemudian di sini ada kumparan, kemudian jarum penunjuk dikenai arus listrik. Di sini misal ada disambungkan dengan arus listrik, maka jarum penunjuk Nah, ini galvanometer adalah alat ukur dasar pembentuk ampermeter maupun voltmeter. Bagaimana kalau misalnya Bapak moderator? Halo, ya. Ya. Mendengar saya? Nah, di sini saya ada simulasi. Ya. Saya menginginkan untuk ada peserta yang mau menjawab, silahkan raise hand atau boleh langsung berbicara ya Pak ya. Ya, ya, Nanti ya. saya mau kasih soal Pak. Ya, ya.
Ya, saya mempunyai yang harus dicoba. Siapa yang mau mencoba boleh silakan ya. Nomor 1, fungsi ampere meter adalah. Silahkan ada yang mau menjawab. Atau Pak Frans mau menjawab. Kuat arus listrik, Bu. Fungsinya untuk Kayak apa, kuat Pak? arus listrik. Kuat arus listrik. Jawabannya yang B. Mengukur B. Coba ya saya B. Ternyata betul, benar. Berarti Pak Frans sudah mulai mengerti. Nah, kedua, Pak. Bagaimana cara memasang ampere meter pada rangkaian? Apakah seri dengan komponen, paralel dengan komponen, seri atau paralel, dihubungkan dengan baterai, atau dihubungkan dengan stop kontak? Baik, untuk peserta, silakan untuk langsung membuka mic-nya untuk menjawab, atau bisa angkat tangan baru dibukakan mic-nya. Silakan. Ada, Pak? Barangkali Bu Suci Halo? mau menjawab. Halo? Ada? Baik, Bu. Enggak ada. Berarti Bu. Pak Frans lagi. Bu. Halo? Ya. Mungkin dilanjutkan untuk materinya. Ini nanti disimpan dulu. Nanti sebentar ada sesi tanya jawab baru bisa kasih untuk bonus atau yang lainnya. Kalau misalnya masih ada materinya. Soalnya kita masih punya waktu antara 5 menit. Ya, 5 menit sampai 10 menit lah. Iya. Oke, ini dari siapa? Dari Bu Suci. Iya, dari Bu Suci. Bu Suci, silakan untuk soal nomor 2. Baik. Sebetulnya saya bukan mau menjawab karena di sini pelatihannya umum. Ya, kita melihat. Cuman ya tadi karena dengan berbagai macam keahlian atau profesi nih jatuhnya. Yeah. Nah, jadi pertanyaan yang Ibu tanya tuh kalau kayak tadi kan saya sambil nyuci piring, sambil masak. Bagusnya dari ini kan kita ke tangkong kan bisa Bu Suci bisa sambil ngetuk apa aja bisa, sambil masak juga bisa. Iya, tapi kan kalau ada yang layar-layar begitu kan kita nggak bisa lihat kong kata gitu. Nah, ini tapi kalau untuk judulnya, judulnya itu umum misalnya, yang umum kayak kemarin pembuatan sanitizer atau memasak menyimpan makanan, nah itu mungkin ibu-ibu udah paham, walaupun nggak ngelihat Bu Suci mau nanya apa saya udah pasti jawab. Tapi kalau untuk pelajaran fisika ini, berarti saya harus melihat dari awal tadi, terus cara pengerjaannya, cara menentukannya. Kebetulan saya tadi sambil nyuci piring, aduh ibu nanyanya, aduh jangan nanya itu apa ya, aku kan nggak tahu, nah gitu. Jadi intinya background-nya itu kan bermacam-macam. Jadi saya tadi nggak memperhatikan tuh, jadi daring juga, online juga, kalau nggak memperhatikan ya kita nggak tahu. Apa sih tadi yang dijelasin ya cuman mendengar suara aja. Apalagi kalau kita duduk di kelas kita ngajar. Kadang anak aja ada yang ngantuk, ngelamun. Nah, jadi seperti itu. Jadi mohon maaf. Saya bukan nggak mau jawab, nggak ngerti. Jadi ya mungkin itu aja. Saya mah nggak nanya, cuman ngasih ini aja untuk pertanyaan. Terima kasih Bu Suci ya. Baik, terima kasih Bu. Begini Bu. Ya. Udah Bu. Terima kasih. Halo Bu Dede. Ya. Bu Dede. Oke, dilanjutkan aja untuk materinya. Nanti ada buka untuk sesi tanya jawabnya.
nanti dibuka, kita buka. Oke, kalau masih ada yang perlu dilanjutkan silakan Bu. Oh, ya. Nah, sebenarnya saya tadi ingin memperlihatkan aja untuk latihan soalnya seperti ini. Kalau misalnya Bapak menjawab D, oh salah, berarti begitu aja sih. Untuk memperlihatkan bahwa ini seperti ini gitu. Jadi nggak harus betul, cuma untuk ini aja. Nah, ini misal apakah arus listrik yang terbaca pada ampere meter di samping? Jawabannya kira-kira apa? Kalau yang baru masuk misalkan nggak tahu ya klik aja. B misal, oh salah. Sudah sebenarnya untuk materi saya sudah selesai Pak. Untuk sudah selesai Bu. Ya. Ini kan materi pelajaran anak. Kalau misalnya cuma yang umum kan bisa didiskusikan. Kalau ini mungkin ya nggak bisa. Mungkin kalau begini yang Bu. mau bertanya boleh. Untuk nanti ini kan ada, kalau udah selesai saya boleh lanjut Bu. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih kepada Bu Dede yang telah memaparkan materinya. Cukup buat kita bagaimana cara mengukur arus listrik yang pada umumnya kita semua di rumah punya istilahnya di rumah kita semua yang namanya listrik kita mengalami itu. Nah, untuk ini materinya cukup baik juga untuk kita pelajari. Kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan mengenai pengukuran atau yang lainnya, silakan untuk bertanya atau memberikan masukan dan lain-lain. Silakan saya buka untuk 3 pertanyaan, langsung bisa angkat tangan atau nulis langsung di chat. Baik, saya. Ya, siapa? Saya. Nama saya Suci Harmeti dari SMA 1 Iya. Oke, silakan Ibu. Ya. Ini kan materinya materi untuk anak sekolah. Sedangkan yang saya tanyakan tadi Ibu membatasi. Yang saya tanyakan sebenarnya keseharian, bukan ke pelajaran. Enggak, boleh enggak? Boleh, Bu. Boleh, silakan. Iya. Jadi ini selama 1 minggu ini itu listrik saya sering tiba-tiba jepret. Nah, kata saya, padahal kan nggak nyalain apa-apa. Nah, apakah ada hubungannya mengukur listrik itu? Terus gimana tuh? Apa saya ngukurnya, kan saya ngukurnya nggak kayak Ibu, saya ngukurnya matiin itu lampu semua. Saya perkirakan gitu. Terus AC matiin. Itu kan saya tuh. Tapi kalau menurut Ibu gimana tuh? Ukurannya tuh gimana? Begitu, karena alat aja saya nggak punya. Jadi berpikirnya matiin semua, jangan barengan semuanya. Sanyo nyala, ini nyala. Kata aku, ya sudah. Intinya itu aja pertanyaannya. Karena Ibu menjelaskan kan materi sekolah. Kalau misalnya ini saya ada masalah di rumah, karena ya itu tiba-tiba jepret, perasaan yang lain cuma komputer doang. Kok jepret ya? Apakah ada yang konslet atau bagaimana? Nah itu bagaimana ininya. Mungkin seperti itu aja pertanyaannya. Terima kasih buat Bu Suci. Silakan Bu Dede, jelas pertanyaannya tadi? Ya, jelas. Terima kasih Bu Suci ya sudah bertanya. Kalau misalnya Ibu pernah lihat sikring nggak di dekat itu meteran listrik? Ya, boxnya. Nah, sikringnya yang dicetrak-cetrek Ibu pernah lihat nggak? Iya, itu begitu. Nah, itunya yang sudah itu Bu, kayak kalau kita mah sudah tua, sudah aus ya, yang harus diganti. Jadi kalau itu udah loncat, misalnya kita sikringnya udah jelek, diganti. Nah, jadi kan setiap barang elektronika itu kan ada masa itunya. Iya, nggak apa-apa. Masa expirednya. Iya. Ya Bu Suci. Saya larinya ke PLN aja nak, biar itu langsung dilihat gitu ya. Kenapa sering jepret padahal daya 1.300 ya. Ya berarti itu ada komponen listriknya yang sudah ini tidak berfungsi gitu ya Bu Suci ya.
Jadi boleh Iya, nanti jadi ke itu ke Bapak PLN-nya diperiksa. iya, Jadi ya bukan udah. ke dokter sekarang. Ke dokter mau dikasih obat ya. Iya. Kemarin saya kan membahas kacamata ke dokter. Iya. Sekarang ke PLN ya Bu Suci ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, Nanti habis ini panggil PLN. ya sebenarnya Halo? itu ya Pak Frans. Bisa ini. Tadi Mama pikir tugas ngerekam tuh oh iya. Ya, lanjut. Halo? Ya, halo. Ibu host. Ya, Halo Bu Evi, halo. Oh gitu Pak kalau nggak ada. Halo Bu Evi. ya halo Pak ya. Ya, tolong Bu, yang peserta yang lain kan ada suara yang bocor Bu. Oh iya. Tolong di Udah, oh ya. ya, tolong Ini ya Bu, ya ya. mungkin Bu Haryati kayaknya mau ini kali. Mau Bu bertanya Haryati ya mau Bu. bertanya. Bu Haryati. Halo Bu Haryati. Halo? Kalau tidak jadi bertanya, saya akan matikan saja mikrofonnya. Iya. Ya, silahkan Oke, dilanjut. Silahkan dilanjut. baik, untuk semua kalau masih ada yang mau bertanya, silakan kita tunggu masih dibuka untuk pertanyaannya. Atau mau berkonsultasi langsung, silakan untuk ini. Namun sebelumnya kita masih nunggu, saya ingin bertanya sedikit tentang ini. Nah, tentang pengukuran. Nah, di pengalaman saya pernah di lab juga. Nah, untuk komputer, komputer itu kan saya sekitar 15, dan satu komputer saya kurang tahu itu sekitar 450 watt atau itu. Nah, kebetulan yang apa sih namanya? Yang buat sekring itu biasanya itu ada 6 ampere, 7 ampere dan sebagainya. Nah, kalau saya buat untuk beberapa komputer, ya kan biasanya dia turun. Apa sih penyebabnya sehingga apa sih kalau kita misalnya pakai itu biasanya dia jebret atau turun dengan sendirinya. Itu penyebabnya kenapa gitu? Saya minta penjelasan sedikit gitu. Halo? Sebenarnya saya nggak ahli banget Pak tentang listrik ya. Saya cuma belajar konsep dasar banget gitu. Jadi kalau ahlinya mah mungkin ke sarjana tekniknya mungkin ya Maaf, Pak ya. gitu. Nah, Saya coba untuk yang konslet itu kalau misalnya mungkin kalau di sekolah ya kalau misalnya dari PLN memang Pak sering naik turun itu ya si arus listrik atau tegangannya. Jadi misal PLN dari sananya 220 volt sampai 230 volt. Nah, kemudian ada gangguan-gangguan nyampe ke rumahnya. Jadi bisa naik turun. Makanya harus digunakanlah stabilizer. Nah, fungsinya untuk menstabilkan. Jadi tegangan yang masuk itu biar agak stabil lah, nggak terlalu naik turunnya. Jadi berpengaruh juga ketika tegangannya naik turun, berarti arusnya juga naik turun juga. Jadi Bapak kalau misalnya komputernya yang banyak, misal pasang stabilizer, misal ada berapa titik stabilizernya gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak, kalau menurut teori fisika. boleh menambahkan, Bun? Ya, silakan Bu. Yang mau menambahkan silakan. Ya, baik. Begini, Pak Frans. Jadi seperti yang saya alami, waktu itu saya sekolah SMA IPA. Yang saya dapatkan pelajaran dari guru fisika itu, ya ini saja guru fisika ya. Untuk praktek mungkin hanya ala kadar, apalagi sekolah saya dulu swasta. Itu hanya ada di buku. Masalah praktek itu hampir tidak ada, kecuali yang baterai itu doang. Nah, jadi mungkin untuk Bapak Ibu guru yang fisika ya sebatas ilmunya saja. Contoh, apa itu pengertiannya? Nah, jadi tadi saya juga, oh iya paham, iya, salah saya nanyanya. Nah, jadi setelah saya lulus, sekarang ternyata saya mengajar di SM.
SMK yang jurusannya khusus. Kebetulan ada jurusan otomasi, itu listrik, jurusan kelistrikan, ketenaga listrikan. Begitu saya melihat, oh iya, itu pada pakai alat yang seperti itu tuh. Waduh, udah canggih, udah bisa gedok-gedok, masang sikring apa. Wow, ini baru jurusan listrik. Jadi saya baru paham, oh kalau guru fisika dia tahu ilmunya saja. Tapi untuk prakteknya larilah ke SMK jurusan ketenaga listrikan. Mungkin ada lagi audio video. Nah, itu ngoprek radio dan nah itu baru. Oh, jadi pertanyaannya intinya kalau untuk masalah praktek kita langsung ke spesialnya. Jadi betul jawaban Ibu tadi ya memang bukan ahlinya karena hanya ilmunya saja yang saya tahu. Nah, paling seperti itu mungkin ya Bu maksudnya tadi. Iya, Kalau iya Bu Suci. pengalaman ya, sebetulnya kalau namanya ibu-ibu nggak mungkin ngoprek listrik yang saya tahu Kak Fran. Tapi kalau bapak-bapak, walaupun jurusannya bahasa Indonesia, mungkin dia akan bisa ngoprek tuh listrik. Bahkan kesetrum pun, wah udah biasa. Kalau ibu-ibu kesetrum nggak bisa masak ntar. Nah, jadi seperti itu. Ya sudah, terima kasih Pak Fran. Iya Baik, Pak, terima kasih Bu Suci atas tanggapannya, atas masukannya. Ya, kita masih tunggu untuk yang mau bertanya seputar arus listrik atau yang berhubungan dengan listrik. Silakan untuk bertanya lagi. Saya masih beri kesempatan. saya mau ini dulu ya Pak Panset. Ya, Menanggapi tadi ya. pertanyaan Bu Suci. Bu Suci ya, kalau bedanya dengan, misal saya kan cuma pendidikan fisika. Di pendidikan fisika itu macam-macam cabangnya. Yang ada listrik lah, magnet, misal kemudian termodinamikanya, dan yang lainnya. Jadi cuma sebatas teorinya saja. Jadi kalau misalnya yang bagian tekniknya mungkin atau yang D3-nya, D3 listrik atau sarjana tekniknya, teknik listrik, nah mungkin dia kepraktekannya udah mahir gitu. Kalau saya sih nggak bisa apa-apa. Saya cuma sebatas tahu. Misal saya harus bayar rekening sekian itu bisa dihitung. Minimal ibu-ibu tahu, oh rekening, kenapa saya bayar bisa sampai sekian. Ternyata setelah dihitung-hitung bisa. Nah itu ada teorinya Bu ya, seperti itu. Tentang listrik-listrik. Tentang yang materinya kalau, ya Bu. Ya, materinya ada. Kalau yang buat merangkai, yang membuat apa mah tidak terlalu ini. Ya, Kita mah masuk hanya kejuruan teori ya gitu. Ya. Jadi kalau bedanya SMA sama materi ya Bun ya, materi, teori. Tapi Kalau di SMA SMK itu kan ya emang anaknya khusus ya dipraktekkan. Kalau SMA mah ya ini tidak terlalu. Paling tahu sekitar ke lab. Iya. Oke. Halo. Ya seperti itu. Baik Bu, terima kasih buat penambahan materinya. Oke. Baik, saya beri kesempatan untuk yang mau bertanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya mau menyimpulkan apa sih yang tadi materi. Saya akan menyimpulkan untuk materi kita hari ini itu bagaimana sih kita cara mengukur tegangan listrik, ya. Tegangan listrik, yaitu voltmeter, kemudian mengukur kuart arus listrik, amperemeter, dan satu lagi itu kita mengukur menggunakan ohmmeter. Jadi intinya bagaimana sih kita mengukur listrik menggunakan alat listrik yang sudah ditentukan, baik alat listrik yang berupa analog dan juga yang digital. Ya. Itu saja menjadi kesimpulan buat materi hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan atau
kurang pas dalam hal berkata atau bertutur dalam latihan VCT batch 6 ini. Saya ucapkan terima kasih buat semua partisipan yang hadir, peserta yang hadir, dan juga instruktur tidak hadir nih, instruktur tidak sempat hadir. Ya, saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi. Saya kembalikan ke Ibu Evi sebagai host untuk menutup acara kita. Oke, Bu Evi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Frans. Baik, Ayah Bunda sekalian, saya ingatkan bahwa link untuk presensi itu sudah saya share di chat with everyone. Jadi Ayah Bunda bisa lihat di chatnya masing-masing. Di situ sudah ada linknya. Ya, baik. Jika ada kesulitan, mungkin nanti pada saat di grup itu bisa apa namanya minta, nanti akan saya kasih secara wapri. Ini ada beberapa yang saya sudah familiar dengan namanya. Nanti mungkin kalau misalnya kesulitan masuk di chatnya, saya akan japri saja seperti itu. Gitu. Halo? Ya, halo? Halo, ini presensinya belum masuk, Ibu. Belum masuk. Iya, belum ada, Bu. Saya sudah kirim ulang aja. Coba Ya, saya mungkin kirim bisa ulang ya. di-share Coba ulang. sebentar. Ya. Ya. Baik. Bentar ya. Baik, saya tutup dulu sebentar ya Bu ya. Untuk hari ini saya akan kirimkan sebentar lagi. Recordnya akan saya matikan.